Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliftian Musa Prasetyo, NIM 204101012. Di sini saya dari Universitas Dinamika ingin menjelaskan peletakan IP di config topologi. Pertama, di sini udah terdapat IP-nya yang dimana ini adalah tugas UAS. Nah, di sini ada namanya LAN berapa, LAN B, LAN C, LAN do, WAN 1, WAN 2, WAN 3, kemudian network address-nya, kemudian valid IP address-nya, kemudian subnet mask-nya dan broadcast address-nya. Nah, dan di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang ada di soal UAS saya, yang dimana terdapat pada nomor 1 yang A, dimana konfigurasikan hasil perhitungan Anda. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasikannya. Di sini awal-awal saya akan memasukkan IP address yang terdapat pada LAN A. Dan pertama saya akan memasukkan di PC 1, yang dimana config-nya di sini saya akan memasukkan bagian gateway-nya, yang dimana bagian gateway-nya yaitu bagian valid IP dari 19021 ini. Kemudian di fast internetnya, di sini saya akan mengisikan bagian valid IP address-nya antara 20.1 sampai 20.62. Nah, di sini saya akan mengisikan IP address-nya. Titik 2. Kemudian di sini saya akan mengisikan IP subnet mask-nya sesuai dengan yang terdapat pada subnet mask di sini, yaitu 255.255.255.192. Kemudian di bagian gateway-nya, di sini saya akan memasukkan IP address yang sesuai tadi yang saya tunjukkan, 20.1. Dan jangan lupa di fast internet ini di on kan. Nah, selesai. Kemudian di sini saya akan masuk ke bagian LAN B di PC 2, yang dimana IP address-nya yaitu 19.2.20.20.65, yaitu adalah gateway-nya, atau kalau IP default IP address-nya yang ini. Nah, ini yaitu antara 65 sampai 126. Nah, di sini saya akan mengisikannya. Nah, di sini langsung muncul, dan di sini saya akan mengisikannya yaitu 192 sama kayak yang tadi LAN A. Nah, dan jangan lupa di on kan. Kemudian di bagian setting, di bagian default gateway juga diisi IP address-nya yang sesuai dengan titik bawahnya, yaitu 65. Nah, kemudian di OK.
Nah, kemudian di bagian LAN C, di sini juga saya akan memasukkannya di PC 3 ini. Nah, di sini di bagian gateway-nya saya akan memasukkan bagian ini 19.29, kemudian IP address-nya saya isikan antara 129 hingga 158. Ini LAN C, kemudian 192.20.130. Kemudian subnetnya di sini yaitu 224. Kemudian bagian gateway-nya juga saya isikan sesuai IP address bawahnya atau awalnya terbawah, yaitu 192.20.129. Nah, kemudian dan jangan lupa tadi di on kan juga. Nah, sip. Kemudian di sini saya akan pindah ke LANDO, yang dimana di sini saya akan memasukkan IP address-nya yaitu gateway-nya yang pertama yaitu sini 19.220.20.61. Kemudian di IP address-nya saya akan memasukkan default antara 161 hingga 174. Dan juga di bagian subnetnya akan saya isikan 240. Saya akan masukkan IP-nya dulu. Kemudian di sini saya akan memasukkan subnet masknya yaitu 240. Dan jangan lupa di on-kan kembali. Kemudian di sini gateway-nya sesuai dengan jarak bawah di IP address yaitu 161. Kemudian disilang. Nah, kemudian di sini saya akan mengisikan router yang menyambung dari LAN B ke router yang sini. Nah, di sini dia menggunakan FA0, FA01, kemudian juga dia FA1 dan dia menggunakan di sini FA00. Nah, di sini kemudian dia menggunakan FA00. Nah, di sini saya akan memasukkan IP address-nya yaitu 92.20.65. Kemudian subnet masknya yaitu 192. Nah, jangan lupa di on kan juga. Sip. Kemudian di sini juga ada bagian di FA10. Nah, di FA10 di sini saya akan menyambungkan ke bagian LAN C, yaitu di LAN C dengan IP address-nya yaitu 192.20.129, di mana subnetnya 192.
192 sini, yaitu sini LAN C, yaitu subnet masknya 224. Nah, sip. Kemudian saya akan mengisi router router ini yang menghubungkan dari LAN A, yang dimana di sini yaitu dia FA00. Nah, di sini akan saya masukkan IP address LAN A. Nah, kemudian saya isi di sini 192. Nah, kemudian di sini juga FA00. Nah, di sini saya akan memasukkan dari LAN D, yaitu 192.20.20.161 dengan subnet masknya yaitu 240. Nah, kemudian di sini saya akan menghubungkan dari router 2 ke router 0 ini menggunakan WAN 1, yang dimana IP-nya yaitu 1077.168. Nah, di sini saya akan melihat IP yang dia gunakan, yaitu SE20. Nah, kemudian di sini SE20. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikannya, yaitu IP 192.20.177, kemudian subnet masknya yaitu 252. Sini yaitu 192.20.20.178. Kemudian di sini diisikan 252. Dan jangan lupa di on kan. Nah, kemudian di bagian router sini juga diisikan 20 ini sama juga 192.20.20.178 dengan IP 252. Jangan lupa di on kan juga. Kemudian di bagian WAN 3 di sini saya menggunakan IP 185 hingga 186 dan subnet masknya 252. Nah, di sini dia menggunakan SE30. Nah, di sini saya akan menggunakan 192.20.20.186. Oh, di sini menjadi 252 juga. Selesai. Jangan lupa di on kan juga di sini. Nah, di sini juga sama, dia menggunakan IP30 series 30 di 19
2,20,186. Nah, di sini menjadi 252. Jangan lupa di on kan. Kemudian di sini saya akan mengkonfigurasikan dari WAN 2 yang dimana IP address-nya rentangnya itu 181 hingga 182 dan rentangnya subnetnya itu 252. Nah, di sini saya akan mengecek dia menggunakan series mana, yaitu 20. Nah, di sini saya akan mengisi 192.20.18.181. Nah, kasus 252 dan jangan lupa di on kan. Kemudian di sini juga jangan lupa dicek dulu dia menggunakan series bagian mananya 30. Yep. Nah, di sini juga 192.20.181. Kemudian langsung di on kan. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk mengeran atau mengirim pesan. Nah, di mana di sini saya ingin memesan successful, kemudian sini juga successful. Nah, dan di sini juga mengirim pesan ke bagian sini juga successful. Successful juga. Kemudian saya mengirim pesan dari sini ke sini successful. Oke. Nah, selanjutnya kemudian saya ingin menjawab untuk bagian nomor 1B yang dimana soalnya untuk mengkonfigurasi routing statik pada router 1, router 2 dan router 3. Nah, di sini saya akan membuat static routingnya dan sebelumnya saya juga sudah membuat di sini bagian static routingnya, bagian router 1, router 2 dan router 3. Dan selanjutnya saya akan mempraktekannya. Yang pertama saya mulai dari router pertama, yang dimana sini saya akan memasukkan bagian statik dan kemudian saya akan memasukkan networknya yang dimana tuh 92.120.120.184. kemudian isinya 255.255.252. kemudian next hopnya di sini saya akan dari router pertama ingin ke router ketiga dan atau ke bagian WAN 3 ini. Dan sini saya akan memasukkan next hopnya yaitu ke 81, yaitu dimana sini 192.20.20.181. kemudian saya add, sudah selesai. Kemudian di sini saya akan masuk ke bagian router pertama dan router ketiga, yaitu melalui WAN 1 yang dimana sini 77. Nah,
Nah, di sini masih sama networknya yaitu 184. Kemudian di sini masih sama 252 dan di sini diganti menjadi 77. Dan saya add. Nah, terus setelah selesai di sini saya akan mengkonekkan kembali antara routing 1 dan routing ke WAN sini, dan saya akan memasukkan IP 160 dan di sini 240 dan di sini saya akan memasukkan IP 181. Nah, di sini adalah jalan yang menuju dari router 1 yang ingin ke LAN D. Dan saya add dan sudah selesai. Kemudian saya akan melanjutkannya ke bagian LAN A, di mana saya akan ganti di sini menjadi 0, kemudian di sini menjadi 192, kemudian di sini menjadi 177, yang dimana itu adalah jalan dari router 1 ke LAN A yang dimana 77, dan saya add juga. Nah, udah selesai. Kemudian ini adalah konfigurasi dari router 1. Kemudian saya akan menuju ke router 2, yang dimana saya akan pergi ke router 1 dan router ke 3. Nah, kemudian sini saya akan memasukkan networknya 192.20.20.180. Kemudian masnya yaitu 255.255.252. Kemudian di sini saya akan memasukkan next hop-nya, yaitu di sini saya akan memasukkan 192.20.20.186. Nah, kemudian saya add. Katanya nah salah, ini sesuai 85. Kemudian di sini saya akan memasukkan ke bagian routing, dan routing ke sini menjadi 78, yaitu di sini akan mix up masnya tetap, dan di sini menjadi 178. Nah, setelah sampai di sana saya akan berpindah ke LAN selanjutnya, yang dimana saya akan pergi ke LAN DO, yang dimana saya akan memasukkan LAN DO 160, kemudian di sini menjadi 240, dan sini menjadi 185. Nah, setelah di add, nah sudah. Kemudian di sini saya akan memasukkan router selanjutnya, yang dimana di sini dari router sini menjadi ke bagian LAN B, di sini menjadi 64, kemudian di hostmasnya menjadi 192, kemudian
di bagian next hop nya menjadi 178 dengan saya add. Nah, itu selesai. Kemudian di sini saya akan mengkonfigurasinya kembali menjadi ke LAN C. Di sini saya akan masukkan 128, kemudian di sini menjadi 224, kemudian di sini menjadi 178. Masih tetap menggunakan jalur yang sama, kemudian saya add. Nah, sudah selesai. Kemudian saya akan berlanjut ke router ketiga. Nah, di sini awal-awal saya akan menuju dari router 3 ini ke router ke bagian WAN 2. Nah, di sini saya akan memasukkan 192.20.20.64. Yang dari sini menjadi ke sini 182, kemudian di sini 255.255.192. Kemudian next hopnya menjadi 192.20.20.182. Nah, kemudian saya next. Nah, kemudian selanjutnya saya akan berjalan dari LAN C menuju ke WAN 2. Nah, di sini menjadi 128, di sini menjadi 244 atau 224, kemudian di sini 182 tetap. Nah, kemudian saya akan berganti ke dari LAN-DO menuju ke WAN 2. Ya, di sini saya akan menggantikan network menjadi 160. Kemudian di sini masnya menjadi 240 dan di sini menjadi 181 sesuai jalannya yang dilewati. Saya add. Nah, selesai. Kemudian di sini saya akan mengganti jalur ke LAN A menjadi ke LAN WAN 3. Nah, di situ saya akan menjadikan 0, kemudian di sini menjadi 192. Nah, kemudian di sini menjadi 185. Nah, 92, 185, 185. Nah, siap. Kemudian saya close dulu. Kemudian saya akan mencoba untuk mengirim SMS ke sini, kemudian sini menjadi sini, dari sini menjadi sini, sukses. Kemudian dari sini ke sini, successful. Kemudian dari sini ke sini, dari sini ke sini, successful. Kemudian di sini dari sini ke sini, successful. Oke. Dan sini saya akan menjadi sini, dari sini ke sini. Oke.
Sekian untuk presentasi untuk yang 1B. Ini saya akan melanjut ke 1C. Nah, kemudian selanjutnya saya akan masuk ke bagian soal 1C, yang dimana ditugaskan untuk mengkonfigurasikan routing dinamik pada setiap router menjadi menggunakan OSPF. Nah, di sini saya akan mulai dari router pertama, yang dimana saya juga telah membuat bagian routernya atau IP-nya di sini. Nah, di sini router 1 isinya begini, router 2 isinya begini. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk mengkonfigurasi OSPF-nya pada router pertama. Nah, langsung saya masuk sebagai sini. Nah, kemudian saya akan mengkonfigurasikannya menjadi ini. Saya awalnya saya enable dulu, kemudian saya enable, saya akan konfigurasikan. Oh, salah tulisannya, salah tulisan. Konfigure terminal. Nah, kemudian saya akan menamai router 1 OSPF atau bisa gini, router OSPF 1, router OSPF 1 atau ini bisa ini. Nah, kemudian saya akan masuk ke bagian network. Nah, pada bagian network ini saya akan mengkonfigurasikan bagian ininya, networknya, yaitu menjadi tabel yang tadi, yaitu networknya 192.20.128. Kemudian saya juga akan mengkonfigurasinya menjadi area 0.0.0.31 kemudian masuk ke area 0. Nah, kemudian sama, saya akan memasukkan ini menjadi 176, kemudian di sini area menjadi 3 dan area tetap menjadi 0. Kemudian networknya saya ganti menjadi 64. Kemudian ini menjadi 63. Nah, kemudian saya di sini akan mengganti juga menjadi 180, kemudian sini menjadi 3.
sip. Kemudian setelah kemudian gitu langsung saya exit. Exit lah, lalu kemudian saya akan menganukan show IP. Jadi show IP proto show IP proto di sini. Oh, saya exit dulu, kemudian saya exit. Nah, kemudian saya akan menganu show IP proto. Nah, di sini sudah saya buat router netboardnya dari OSPF 1 dan dari router 1. Kemudian saya akan membuat OSPF kembali dari router 2. Saya akan masukkan sini dan saya akan membuat juga di sini. Saya enable dulu, kemudian saya masukkan konfigurasi terminal, kemudian saya akan membuat root OSPF 2. Kemudian saya akan memasukkan network yang saya sudah buat di tabel tadi, yaitu 192.20.20.20 titik 0. Kemudian sini mengganti 0.0.0.63 menjadi area 0. Kemudian selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan ke network satunya. Zen ini menjadi 176, kemudian di sini menjadi 3 dan tetap di area 0. Kemudian saya enter. Kemudian sini juga saya akan mengganti menjadi 184, kemudian sini menjadi area 03 juga sama. Kemudian saya enter. Nah, setelah itu saya akan keluar dulu untuk supaya bisa melihat IP-nya masuk atau tidak. Dan sini akan saya menjadi show IP proto. Show IP proto. Nah, ini yang saya masukkan tadi 192, ini kemudian 180 dan 1892
20.20.184 dan 0003 dan area 3. Ini adalah router 2 dan selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan OSPF di router 3. Nah, di sini saya enable dulu. Enable. Kemudian saya akan masuk ke configure terminal. Nah, setelah masuk saya akan menamai OSPF router OSPF 3. Nah, setelah masuk saya akan buat network ya, dimana IP-nya yang sudah saya buat yaitu 192.20.20.160 dan jangan lupa untuk memasukkan IP selanjutnya yaitu 15 dan masuk ke area 0. Maaf, itu nolnya kurang 1. Nah, kemudian masuk kembali ke 180. Ininya menjadi 3 dan ini menjadi masih 0. Kemudian sini menjadi 184 dan memasuki area sama juga 3 dan juga sini area 0. Kemudian saya enter. Nah, kemudian saya exit untuk bisa membaca nolnya. Kemudian saya show IP proto. Nah, sini udah masuk IP-nya 155, 180 dan 184. Sekian dari saya untuk OSPF dan akan berlanjut ke soal selanjutnya. Lalu kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk U1DO yang dimana soalnya adalah membuat aturan ACL Access Control List standar yang mengizinkan permit traffic dari PC3 ke PC4 dan menolak traffic dari host lainnya. Nah, kemudian saya akan masuk ke PC3 yang dimana saya akan masuk ke bagian CLI ini. Kemudian saya akan masuk ke bagian enable dulu. Kemudian dari enable langsung masuk ke bagian konfigurasi terminal. Terminal. Setelah di enable, kemudian di sini saya akan memasukkan konfigurasi configurate terminal.
konfigure terminal, oh salah, konfigure terminal. Nah, setelah itu saya akan memasukkan IP ACC, yaitu IP access list untuk standar 1, standar 1. Nah, kemudian setelah ini langsung saya enter. Setelah masuk ke begini, langsung menuju ke bagian permit. Di sini saya akan memasukkan IP permitnya dari bagian router LAN di A atau PC 3, yaitu di sini menjadi 192.20.20.0, dan jangan lupa untuk LAN atau IP selanjutnya yaitu 0.0.0.63. Setelah itu di enter, kemudian saya akan memasukkan ini yang dimana itu adalah untuk menolak dari host-host yang lainnya. Kemudian exit. Kemudian saya akan memasukkan bagian int sec2 /0 sec2 sini se2 /0. Nah, berarti salah tulis menjadi sec. Kemudian setelah itu saya akan masuk ke IPv access group. IP access /group grup 1 grup 1, kemudian in. Nah, kemudian itu saya exit. Nah, kemudian saya akan masukkan int IP name selanjutnya, yaitu int se30. Kemudian akses, saya akan masuk akses 1 in. Nah, kemudian exit.